Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaifa halukum ya ikhwah jami'an? Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadhihi al-fursah at-thayyibah wa nabda'u darsana. Kita mulai pelajaran kita langsung ya. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang khobar, tentang ta'rif al-khobar, definisi khobar dan juga anwa'ul khobar, jenis-jenis khobar. Kita murajaah dari ta'rif. Ta'riful khobar huwa ma yukammilu ma'nal mubtada. Khobar adalah yang melengkapi makna mubtada, yaitu bagian yang menyempurnakan sebuah kalimat. Pelengkap dari mubtada, ma yukammilu ma'nal mubtada. Kemudian selanjutnya bahwasanya khabar itu sama dengan mubtada, yutabiqul mubtada'a fil adad wa fil naw'. Khabar itu sesuai dengan mubtada di dalam jumlah maupun jenis. Misalnya al-mudarrisu hadirun, al-mudarrisani hadirani, al-mudarrisu wa talibu hadirani, al-mudarrisatani hadiratani, al-mudarrisatu hadiratun, seperti itu. Jadi sama dengan mubtada atau menyesuaikan mubtada di dalam jumlah maupun jenisnya. Kemudian yang ketiga, anwa'ul khabar, jenis-jenis khabar. Al-khabaru salah satu anwa'. Khabar itu ada 3 jenis. Yang pertama al-khabarul mufrad, kemarin ya. Khabar mufrad atau di sini isim zahir, bisa mu'arab bisa mabni. Tapi yang lebih simple, lebih ringkas, kemarin yang pertama apa? Al-khabarul mufrad, khabar mufrad. Kemudian khabar syibhul jumlah, khabaru syibhul jumlah, dan juga khabar jumlah. Kita bagi menjadi 3 kemarin. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar syibhil jumlah, yang ketiga khabar jumlah. Kalau di sini isim zahir, syibhul jumlah dan juga jumlah. Jumlah terbagi menjadi 2, ismiyah dan fi'liyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar mufrad atau khabar isim zahir, contohnya adalah misalnya al-mudarrisu hadirun. Hadirun di situ khabar mufrad, yaitu isim zahir dan dia mu'rab, gitu ya. Atau misalnya al-mudarrisatu hadiratun atau al-mudarrisani hadirani, itu juga disebut dengan khabar mufrad meskipun dia isim musanna. Al-mudarrisani hadirani. Hadirani ini khabar mufrad meskipun isimnya adalah isim musanna. Karena khabar mufrad ini bukan atau yang selain syibul jumlah maupun jumlah maupun khabar jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah. Kemudian jenis khabar yang kedua adalah khabar syibhul jumlah. Contohnya al-amilu fil masna. Fil masna, di sini jar majrur. Ini khabar sebagai khabar. Jadi syibhul jumlah itu jar majrur atau dzarf. Kemudian contoh yang kedua al-hadiqatu amamal manzili. Amamal manzili ini dzarf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Maka amamal manzil di sini adalah syibhul jumlah dari dzarf dan mudhaf ilaih sebagai khabar mubtada. Ini jenis yang kedua, khabar syibhul jumlah. Kemudian jenis yang ketiga adalah khabar jumlah. Khabar jumlah ini bisa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Misalnya an-najahu asasuhul amal. Waalaikumsalam. An-najahu asasuhul amal. An-najahu mubtada. Asasuhul amal ini khabar dan dia berupa jumlah ismiyah. Karena asasuhul amalu ini adalah jumlah kalimat sempurna. Pondasinya adalah beramal, gitu. Kesuksesan itu pondasinya adalah beramal. Pondasinya adalah beramal, ini adalah jumlah, kalimat sempurna. Dan dia diawali dengan isim asasuhu, maka ini jumlah ismiyah. Maka asasuhul amal di sini adalah jumlah ismiyah fi mahalli rafa' khabar. Jumlah ismiyah di tempatnya rafa',
khobar. Ya, kemudian yang kedua asyamsu asyraqat. Ya, asyraqat adalah jumlah fi'liyah fi mahalli rafa' khobar. Ya. Matahari asyraqat telah terbit. Ya. Asyraqat. Ya, ini jumlah fi'liyah karena dia fi'il. Ya. Fi'il. Ini jenis khobar yang ketiga, yaitu khobar jumlah. Insyaallah sudah jelas ya sampai sini. 3 jenis khobar. Insyaallah cukup mudah. Kemudian kita lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah yang keempat. Rabi'an, la yushtaratu an ya'tiyal khobaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i. Ya, tidak disyaratkan an ya'tiyal khobaru, khobar itu datang mubasyaratan ba'dal mubtada'. Secara langsung setelah mubtada. Jadi kalau contoh kita kemarin itu setelah mubtada langsung khobar. Ya, misalnya dalam khobar mufrad, ya, al-mudarrisu hadirun. Ya, khobar mufrad yang pertama, al-mudarrisu hadirun. Hadirun khobar mufrad. Ini datang langsung setelah mubtada. Ini mubtada, ini khobar. Ya. Tidak ada fasil, ya, penengah ya, antara mubtada dan khobar. Begitu juga dalam khobar syibhul jumlah. Misalnya al-mudarrisu ya fil maktab misalnya. Di kantor. Nah, ini khobar syibhul jumlah. Ya, jar dan majrur. Atau al-mudarrisu amama al-maktab, ya, di depan kantor. Ini juga khobar syibhul jumlah, dzarf dan mudhaf ilaihi, gitu ya. Tapi dia datang setelah mubtada secara langsung. Contoh yang ketiga, khobar jumlah tadi, an-najahu asasuhul amal atau asyamsu asyraqat. Itu khobarnya datang langsung setelah mubtada. Ya. Tapi tidak disyaratkan khobar itu datang langsung setelah mubtada, melainkan boleh ada penengah antara mubtada dan khabar, ya, yang nanti akan disebutkan di sini. Bal qad yafsiluhuma fasilun au aktsar. Ya. Akan tetapi terkadang yafsiluhuma memisahkan antara keduanya fasil, ya, sebuah pemisah, satu buah pemisah, au aktsar atau lebih dari satu. Wa yustadallu daiman 'alal khabari annahu al-juz'ul mutammimu lil fa'idati walladhi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Dan selalu kita dapatkan petunjuk tentang khobar itu bahwasanya dia adalah bagian yang melengkapi faidah di dalam sebuah kalimat. Misalnya al-mudarrisu hadirun, khobarnya ya, kita tahu mana yang melengkapi kalimat, yaitu hadirun. Dia pelengkap atau penyempurna kalimat itu, maka itulah khobar. Intinya kalau kita ingin mengetahui khobar, ya kita pahami kalimatnya dan kita ketahui mana yang menjadi pelengkap dari kalimat ini, yaitulah khobar. Ya. Contohnya al-islahu az-zira'iyu mufidun. Ya, contohnya di sini al-islahu az-zira'iyu mufidun. Ya. Perbaikan pertanian gitu ya, al-islahu az-zira'iyu. Islah dalam hal pertanian, maksudnya perbaikan dalam hal pertanian itu mufidun, bermanfaat gitu. Perbaikan pertanian itu bermanfaat. Mana khobarnya? Khobarnya mana Mas? Mufid, ya. Karena ini yang menjadi pelengkap kalimat itu. Ya. Kita ketahui secara makna, kita pahami maknanya, kita akan tahu khobarnya. Meskipun itu nanti jaraknya jauh, fasilnya banyak, bahkan fawasil ya. Ada banyak pemisah, ya. Mana khobarnya? Ya, kita pahami maknanya. Itu yang menjadi sempurna kalimat, sebuah kalimat dengannya, ya maka itulah khobar. Ya, contohnya al-islahu zira'iyu mufidun. Gak mungkin az-zira'iyu di sini khobar, tidak mungkin. Ya. Ini na'at dari al-islah. Ya, al-islahu zira'iyu mufidun. Perbaikan dalam maksud perbaikan pertanian itu bermanfaat. Ya. Al-islahu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Al-islah adalah mubtada' marfu' dengan dhammah. Az-zira'iyu na'tun marfu'un bid-dhammah. Az-zira'iyu di sini i'rabnya adalah na'at. Na'at itu sifat. Sifat.
Nah, sifah gitu ya. Ada sifah dan mausuf atau na'at dan man'ut. Ya, contohnya ya al-masjidu al-kabiru. Ya, ini namanya na'at dan man'ut. Misalnya al-masjidu al-kabiru jamilun. Nah, masjid yang besar itu indah. Ya, berarti ini apa? Khobar, karena dia yang menyempurnakan makna kalimat ini. Ini mubtada'nya, ini adalah sifah atau na'at. Na'at. Ya. Sifat dari masjid yang besar. Biasanya kalau sifah itu, kalau kita terjemahkan pakai yang seperti itu, dia masuk. Masjid yang besar tersebut indah. Ya. Ini namanya sifah. Jadi masjid disifati dengan besar. Ya. At-talibul mujtahidu, ya. At-talibul mujtahidu, talib yang bersungguh-sungguh itu najihun, lulus. Berarti khabarnya mana? Najihun. At-talibu mubtada, al-mujtahidu sifah, ya. Dan sifah atau na'at itu dia harus sama, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama dengan man'utnya, na'at man'ut, sifah mausuf. Jadi kalau na'at itu harus sama dengan man'utnya, sifat yang disifati. Sifat ini harus sama dengan yang disifati. Kalau yang disifati mudzakkar, dia harus mudzakkar, enggak boleh al-masjidu al-kabiratu, enggak boleh. Kalau dia ma'rifah, dia harus ma'rifah. Al-masjidu al-kabiru, tidak boleh al-masjidu kabirun, tidak boleh. Jadi harus kembar antara sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Yang sifat dengan yang disifati ini harus kembar. Ya, nanti insyaallah akan datang pembahasannya di tempatnya, gitu ya. Nah, jadi ini ya bahwasanya khobar itu tidak disyaratkan harus datang langsung setelah mubtada, melainkan boleh ada yang memisahkan antara keduanya, yaitu antara mubtada dan khobar, ya. Baik satu pemisah maupun lebih dari satu. Yang kedua, belum ya. Lau kulna, seandainya kita katakan al-islahu az-zira'i. Al-islahu az-zira'i, perbaikan pertanian itu, wasakatna, dan kita diam, lakan al-ma'na naqisan, maka maknanya menjadi kurang. Ya, enggak bermakna. Perbaikan pertanian tersebut enggak ada maknanya. Harus ada khobarnya. Mufid, bermanfaat. Ya. Kalau kita berhenti di situ, ya di az-zira'i, maka al-ma'na naqisan wala yaktamil, dan tidak lengkap illa bil khabari, kecuali dengan khabar, wa huwa mufidun, yaitu mufid. Misalun akhar, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul tersebut, khabarnya apa? Jamilun, ya. Indah. Ya. Maka sautu mubtada marfu' bid-dhammah, al-bulbuli apa? Mudhafun ilaih. Kalau ini bukan na'at, bukan sifah, karena beda. Yang pertama sautu, ya. Kemudian yang kedua al-bulbuli, ya. Tidak kembar gitu kan, antara kata yang satu dengan kata yang lain. Antara saut dengan al-bulbuli enggak kembar, berbeda dengan al-masjidu al-kabiru. Ya. Dia harokannya sama, pakai alif lam, mudzakkar semuanya, itu sifah dan mausuf. Kalau ini mudhaf dan mudhaf ilaih, sautul bulbuli. Ya. Mudhaf, ya, saut mudhaf, al-bulbuli mudhafun ilaih. Baik, saut mubtada marfu' bid-dhammah wa huwa mudhaf, gitu ya. Saut adalah mubtada marfu' dengan dhammah dan dia adalah mudhaf. Al-bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Al-bulbuli adalah mudhaf ilaih yang majrur dengan kasrah, yang dijar dengan kasrah. Ya, pokoknya mudhaf ilaihi ini selalu majrur. Nanti masuk ke pembahasan majrurat atau halatu jarril ismi. Kalau kita ini kan berada di pembahasan halatu apa? Raf'il ismi. Ya, keadaan rafa kan. Pertama mubtada, kemudian khobar, nanti ada isim kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il, dan tawabi. Ya. Nanti di halat jarril ismi salah satunya mudhafun ilaihi ini, ya.
al-bulbuli, sautul bulbuli. Ya, nanti akan kita pelajari keadaan rafa isim, keadaan nasab isim, keadaan jar isim, kemudian nanti isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, fi'il mabni. Kemudian setelah itu ya sorofnya itu udah selesai pembahasan nahwu sorof itu. Jadi yang penting cuman itu. Enggak cuman, tapi itu yang apa? Paling penting gitu ya. Jadi keadaan rafa isim, keadaan nasab, keadaan jar, kemudian isim mu'rab mabni, fi'il mu'rab mabni, kemudian tasrif, sudah selesai. Enggak jauh-jauh dari itu, enggak perlu melebar dari itu insyaallah. Jadi sangat simpel sebenarnya. Kalau kita tahu secara global itu mudah sebenarnya. Ya, masalahnya terkadang itu banyak ikhwah yang mungkin bisa dikatakan gagal ya dalam belajar bahasa Arab itu karena dia udah ya, menyerah sebelum selesai gitu. Jadi seolah dia itu terjebak di kesulitan, ya dia keluar. Padahal harusnya dilanjutkan, dia tahu secara global, insyaallah mudah. Gitu. Makanya sebenarnya ya kayak jurumiyah itu sebenarnya bagus kalau untuk dipelajari. Karena jurumiyah itu sedikit dan selesai, cepat selesai. Jadi cepat tahu apa secara global itu loh yang ada di dalam kitab jurumiyah itu. Kalau itu nanti bisa membayangkan, bisa ngira-ngira gitu kalau udah tahu secara global. Tapi kita bersabar insyaallah. Nanti kita ringkas ini. Baik, kita lanjutkan. Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah. Jamil adalah khabar mubtada yang marfu' dengan dhammah. Walau qulna, seandainya kita katakan sautul bulbuli wa sakatna. Kita katakan sautul bulbuli, suara burung bulbul. Kemudian kita diam, la yaktamilul makna, maka maknanya tidak sempurna illa bil khabari, kecuali dengan khabar wa huwa jamilun, yaitu jamil. Ya, jadi kita bisa mengetahui mana sih khabarnya, yaitu yang dia melengkapi kalimat itu, itulah khabar. Ya, itulah khabar. Dan yang marfu kan gitu ya, karena kita belajar di halat raf'il ismi. Ya, intinya khabar itu yang melengkapi jumlah mufidah dan dia keadaannya marfu. Marfu kemarin tanda rafa ada dhammah, alif dan waw kan gitu ya. Tergantung apa jenis isimnya seperti itu. Baik, ini yang keempat. Jadi la yushtaratu an ya'tiyal khabaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i. Tidak disyaratkan khabar itu datang secara langsung setelah mubtada. Ya, bahkan boleh dipisah ya, dengan satu pemisah atau bahkan lebih. Ya. Lebih, misalnya al-masjidul kabirul wasi'u jamilun gitu. Masjid yang besar yang luas itu indah gitu. Jadi naat itu enggak cuma hanya satu, bisa double ya. Al-masjidul kabirul wasi'u an-nazifu ya. 4 atau 3 bisa ya. Baru khabarnya jamilun seperti itu. Jadi boleh ada pemisah satu maupun lebih. Baik, kita lanjutkan. Yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada'. Khamisan, yang kelima, yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Boleh mendahulukan khabar dari mubtada'. Boleh mendahulukan khabar daripada mubtada'. Jadi enggak selalu dimulai dengan mubtada', meskipun namanya mubtada'. Alladzi yabtadi'u bihi atau tabtadi'u bil kalimah, yang atau al jumlah ya. Yang jumlah itu dimulai dengannya. Tapi ini boleh untuk mendahulukan khabar daripada mubtada'. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ya, tidak semua keadaan. Dalam keadaan yang pertama, di sini alif ya. Alif ya. Keadaan pertama, kapan dibolehkan mendahulukan khabar daripada mubtada'? Idza urida i'ta'us sadarati li ma'nal khabar. Kalau diinginkan memberikan sadarah li ma'nal khabar. Memberikan sadarah. Sadarah itu apa? Ditaruh di depan. Sadar itu tempatnya di mana? Sadar itu apa? Dada. Tempatnya di mana? Depan. Berarti sadarah ini i'ta'us sadarah, idza urida i'ta'us sadarah. Jika diinginkan memberikan sadarah, ya, memberikan
kedudukan di depan li ma'nal khobar, untuk makna khobar. Contohnya, mamnu'un at-tadkhinu. Mamnu itu artinya dilarang. At-tadkhinu merokok. Ya. Mamnu'un di sini khobar, tapi dia di depan, diberikan sodaroh, kedudukan di depan. Ada tujuan, ya, tujuannya supaya orang itu, ya, dia lebih bisa jera seperti itu ya. Mamnu'un at-tadkhin, dilarang merokok. Kalau dikatakan merokok dilarang, dia yang dibaca merokoknya dulu dia. Jadi malah ngerokok nanti kan. Jadi dilarang merokok. Lebih jera orang ketika membaca itu. Tujuannya seperti itu. Ya, tujuannya i'ta as-sadarah li ma'nal khabar, memberikan kedudukan di depan untuk makna khabar itu. Ya, jadi maknanya dikedepankan karena ini lebih penting. Dilarangnya lebih penting daripada merokoknya. Ya, maka ditulis mamnu'un at-tadkhinu. Aslinya at-tadkhinu mamnu'un kan gitu. Merokok itu dilarang. Ya. Maka mamnu'un di sini khabarun muqaddamun marfu'un bi dhammati. Ya, mamnu adalah khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Marfu'un yang marfu', yaitu yang dirafa bi dhammah dengan dhammah. Ya. Jadi kalau ada tanda tanwin seperti ini kita katakan dhammah saja, tidak bi dhammah bi dhammatain, tidak dengan dua dhammah, dengan dhammah tanwin tidak. Karena namanya sama, baik tanwin maupun tidak tanwin itu sama. Yang beda di iqra gitu kan, dhammah, dhammatain gitu kan. Fathah, fathatain. Ini berbeda dengan iqra. Jadi marfu'an bil dhammah, marfu' dengan dhammah. At-tadkhinu mubtada'un muakhkharun. Nah, kemudian at-tadkhin ini namanya mubtada' muakhkhar, mubtada' yang diakhirkan. Marfu'un bil dhammah, yang dia dirafa' dengan dhammah. Jadi mamnu khabar muqaddam, at-tadkhin mubtada' muakhkhar gitu ya. Khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, mubtada' muakhkhar, mubtada' yang diakhirkan. Insyaallah paham ya Mas? Ini keadaan yang pertama. Boleh mendahulukan khabar kalau diinginkan memberikan sodaroh untuk makna khabar itu, memberikan kedudukan yang di depan untuk makna khabar itu. Yang ba, idza sabaqal mubtada'a wal khabara harfu nafyin aw istifhamin aw istifhamin sahih. Idza sabaqal mubtada'a wal khabara harfu nafyin aw istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Jika mubtada' dan khabar didahului dengan huruf nafi atau istifham, huruf tanya, dan khabarnya adalah wasaf. Ya, nanti dengan bil misal yattadihul maqal, dengan contoh insyaallah perkataan menjadi jelas ya. Jika mubtada' dan khabar didahului dengan huruf nafi atau istifham dan khabarnya adalah wasaf, ya, sifat gitu ya. Contohnya aqaimun anta. Ya, khabarnya mana ini kira-kira? Aqaimun anta. Qaimun, na'am. Qaimun khabarnya. Dia didahulukan daripada mubtada'nya. Mubtada'nya anta. Dia didahulukan khabarnya. Ini kenapa dia didahulukan? Karena dia didahului dengan harfu istifham, huruf istifham a. A ini artinya hal, apakah. Aqaimun anta, apakah berdiri kamu? Apakah berdiri kamu? Harusnya kan apakah kamu berdiri kan gitu ya. Apakah berdiri kamu? Ya. Maka qaimun di sini khabar muqaddam, khabar yang didahulukan daripada mubtada'nya. Mubtada'nya adalah anta. Kenapa dia didahulukan? Karena dia didahului dengan huruf istifham atau huruf tanya, yaitu a. Ya, al-hamzah harfu istifham. Ya, hamzah ini adalah huruf istifham, artinya apakah. Qaimun khabarun muqaddam marfu'un bi dhammah. Qaim adalah khabar muqaddam yang marfu' dengan dhammah. Anta dhamirun mabniyun fi mahalli raf' mubtada' muakhkhar. Ya. Anta dhamir mabni di tempat rafa'-nya mubtada' muakhkhar.
Bisa kita baca fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun seperti itu atau fi mahalli raf'i mubtada'in muakhkharin bisa. Ya. Jadi anta ini dhamir, dia mabni. Mabni itu apa? Kemarin, Mas. Isim mabni itu apa? Yang tidak bisa berubah keadaan akhirnya. Diddul mu'rab, lawan dari mu'rab. Ya. Anta ini nggak akan bisa berubah dia. Nggak bisa antu. Ya. Kalau anti lain, ya anti ini isim lain. Anta ini adalah isim mabni karena dia dhamir. Ya. Dia di tempat manapun dia akan anta. Ya, mabni dengan fathah. Ya, mabni dengan fathah. Tetap dengan fathah dalam keadaan apapun dia. Ya. Ya, maka anta ini dhamirun mabni fi mahalli rafa. Ya, dia mabni tapi dia di tempatnya rafa. Rafa'nya mubtada dan khobar. Kan kalau mubtada itu kan marfu gitu ya. Ya, marfu. Sedangkan dia nggak bisa marfu. Orang dia mabni gitu kan. Dia bukan mu'rab, maka dia mabni fi mahalli rafa' mubtada muakhir seperti itu. Ya, jadi intinya di sini khobarnya didahulukan daripada mubtada'nya karena dia didahului dengan huruf istifham. Ya. Taib. Dan khobarnya adalah wasaf, ya wasaf. Taib. Sebuah sifat gitu. Aqaimun anta. Apakah berdiri kamu? Apakah kamu berdiri? Ini wasaf, ya. Ini isim fa'il ini wasaf. Mengandung sebuah sifat gitu ya. Sifatnya apa? Berdiri, gitu. Orang yang berdiri. Berdiri sifatnya. Nanti insyaallah akan dibahas lebih jelas lagi. Baik, kemudian yang jim. Ya, jadi ini didahului dengan harfu istifham. Ya. Misalnya juga didahului dengan harfu nafyin juga bisa. Harfu nafyin yang menafikan. Ma qaimun anta misalnya. Ma qaimun anta. Tidaklah kamu itu berdiri. Ya. Ma itu harfu nafyin. Tidaklah kamu itu berdiri. Tapi di sini nggak diberikan contohnya. Baik, labas. Kita lanjutkan. Intinya khabarnya didahului dengan huruf nafi atau istifham. Jim, ya. Kapan boleh khabar didahulukan daripada mubtada? Idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatun. Idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatun. Ya. Jika khabarnya adalah shibhu jumlah dan mubtada'nya ma'rifah. Contohnya, fit ta'anni as-salamatu. Khabarnya mana? Fit ta'anni. Sibul jumlah, jar dan majrur. Ya. Fit ta'anni. Sedangkan mubtada'nya adalah ma'rifah. Maka ini boleh. Nanti kalau mubtada'nya nakirah, ini wajib dia diakhirkan. Kalau khabarnya sibul jumlah, misalnya fil fasli talibun. Nah, ini wajib hukumnya. Tidak boleh didahulukan. Kalau ini misalnya fil fasli at-talibu. Ya, mubtada'nya ma'rifah at-talibu. Boleh kita katakan at-talibu fil fasli. Tetapi kalau mubtada'nya nakirah fil fasli talibun, ini dia hukumnya wajib diakhirkan mubtada'nya. Khabarnya didahulukan. Tidak boleh kita balik talibun fil fasli. Ini enggak boleh. Ini boleh, ini hukum boleh mendahulukan khobar ya. Nanti setelahnya dibahas tentang hukum wajib mendahulukan khobar. Baik, fit ta'anni jar majrur khobar muqaddam. Ya, ini jar majrur, sibul jumlah. Karena sibul jumlah itu imma jar wa majrur atau dzarf wa mudhaf ilaih, gitu ya. Sibul jumlah itu yang mirip dengan jumlah, yang menyerupai jumlah, tapi dia bukan jumlah. Khabar muqaddam. As-salamatu mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhammah. Salamah mubtada' muakhkhar marfu' dengan dhammah. Amamal qadi qailul haqqi. Contoh yang kedua. Amamal qadi dzarf, amama dzarf. Makan al-qadi mudhaf ilaih. Ya, ini khabar muqaddam. Qailu mubtada' ya, qailul haqqi gitu ya. Qailunya mubtada', al-haqqinya mudhaf ilaih. Jadi ini didahulukan khobarnya ya, karena khobarnya adalah sibul jumlah dan mubtada'nya ma'rifah. Ya. Qailul haqqi ini ma'rifah. Ya, qailu ini ma'rifah karena dia diidhafahkan kepada isim ma'rifah yaitu al-haqqi. Ya, seperti yang dibahas di istilah-istilah pertama itu ya.
isim-isim ma'rifah, di antaranya al-mudhaf ila al-ma'rifah yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Ya, maka qailu di sini ma'rifah dia karena diidhofahkan, ya, diimbuhkan ke isim yang ma'rifah yaitu al-haq. Ya. Amamal qadi qailul haqqi. Amamal qadi dzarfun khabarun muqaddam. Ya. Dzarf khabar muqaddam. Qailu mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhammah al-haqqi, ya, mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Ya, intinya khabarnya sibul jumlah, mubtada'nya ma'rifah. Ini boleh hukumnya didahulukan. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, ya. Nah, ini yajibu taqdimul khabari 'alal mubtada'. Wajib mendahulukan khabar daripada mubtada'. Nah, ini hukum yang kedua. Kalau tadi boleh, kalau ini wajib. Wajib mendahulukan khabar daripada mubtada'. Alif, idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakiratun ghairu mausufin wala mudhafin. Kalau khabarnya shibhu jumlah dan mubtada'nya nakirah yang tidak disifati maupun tidak diidhofahkan. Ya. Contohnya aja biar mudah. Fi baitina rajulun. Mubtada'nya mana? Rajulun. Nah, betul. Mubtada'nya rajulun. Dia wajib diakhirkan dan khabarnya wajib didahulukan. Kenapa? Karena mubtada'nya nakirah, rajulun. Fil fasli talibun, sama gitu ya. Fil fasli talibun. Ya. Mubtada'nya wajib diakhirkan, khabarnya wajib didahulukan, ya, karena mubtada'nya adalah nakirah. Fi baitina jar wa majrur. Khabar muqaddam rajulun mubtada'un muakhkharun marfu'un bidhammah. Contoh yang kedua, indi dinarun. Ya, syibul jumlah indi artinya apa? Aku memiliki atau di sisiku. Di sisiku, ya, dinarun. Indi di sisiku dinarun. Uang 1 dinar, gitu ya. Indi syibhu jumlah. Ya. Khabar muqaddam dinar mubtada'un muakhkharun marfu'un bi dhammah. Ya, mubtada' muakhkhar marfu' dengan dhammah dan dia wajib hukumnya diakhirkan karena mubtada'nya nakirah. Intinya kalau ada mubtada' nakirah itu wajib diakhirkan. Ya. Kemudian yang ba, idza kana al-khabaru min al-alfadhil lati laha as-sadaratu ka asma'il istifham. Jika khabarnya termasuk lafat-lafat yang memiliki sodaroh, memiliki hak untuk di depan. Sodaroh, memiliki hak kedudukan di depan gitu ya. Memiliki hak sodaroh, berada di depan. Contohnya apa? Ka asma'il istifham, seperti asma istifham. Ya, maka ini khobarnya wajib didahulukan. Sama seperti itu dia. Oh, khobarnya adalah lafat yang memiliki hak di depan. Seperti isim istifham. Contohnya mata limtihanu. Khobarnya mana? Khobarnya mata. Kapan? Ini wajib didahulukan. Ya, alimtihanu mubtada'nya diakhirkan. Nah, kenapa mata khobar wajib didahulukan? Karena dia memiliki hak untuk di depan. Tidak mungkin kita katakan alimtihanu mata. Ini gharib indal Arab, ini asing. Kalau di orang Arab asing. Alimtihanu mata. Kapan ujiannya kapan? Ini bukanlah uslub atau metode orang Arab dalam bertanya. Jadi selalu isim istifham atau kata tanya itu di depan. Mata alimtihanu, kapan ujiannya, seperti itu. Ya. Jadi mata ini adalah termasuk lafaz yang memiliki hak sodaroh, hak untuk di depan. Ya, isim istifham. Ya. Mata ismu istifhamin, khabarun muqaddamun, alimtihanu mubtada'un muakhkharun marfu'un bidhammah. Kemudian yang jim, idza tasala al-mubtada'u bidhamirin ya'udu ala ba'dil khabar. Jika mubtada'nya bersambung dengan dhamir ya'udu yang kembali ala ba'dil khabar, ke sebagian khabarnya. Jika mubtada'nya bersambung dengan dhamir yang kembali ke sebagian khabarnya. Jadi dhamirnya ini kembali ke sebagian khabarnya. Ya, maka khabarnya
wajib didahulukan. Contohnya lis-salami taba'atuhu. Lis-salami taba'atuhu. Lis-salam ini jar majrur khabar muqaddam. Khabar sibuk jumlah ya. Taba'atuhu mubtada muakhar. Taba'at ya mubtada muakhar marfu dengan dhammah. Dan taba'at di sini memiliki dhamir hu. Dhamir hu kembali ke mana dhamir hu? Ke as-salam, ke khabarnya ya. Jadi kalau mubtada'nya bersambung dengan dhamir dan dhamir itu kembali ke khabarnya as-salam, maka dia khabarnya wajib didahulukan. Ha dhamirun muttasilun bil mubtada'i ya'udu 'alal khabari wa huwa as-salam. Lis-salami taba'atuhu ya. Salam itu memiliki ya, taba'atuhu konsekuensinya gitu kurang lebih. Pengikut-pengikutnya. Gitulah. Taib, ini 3 keadaan wajib mendahulukan khabar. Jadi yang pertama kalau khabarnya sibul jumlah dan mubtada'nya nakirah yang tidak disifati, nakirah sendiri nih, enggak ada sifatnya, enggak ada mudhafnya. Yang kedua, kalau khabarnya adalah termasuk lafaz-lafaz yang punya hak untuk di depan. Yang ketiga, kalau mubtada'nya bersambung dengan dhamir yang kembali ke sebagian khabar. Ya, maka khabar dalam keadaan ini wajib didahulukan. Kemudian yang ketujuh, ta'addud ya. Ta'addud al-khabar. Bukan poligami. Qad yata'addadul khabar ya. Terkadang khabar itu ta'addud. Ta'addud itu apa? Lebih dari satu. Kalau ta'addud az-zaujat berarti poligami kan gitu kan. Lebih dari satu istri. Kalau ini khabar lebih dari satu. Qad yata'addadu al-khabaru. Khabar itu terkadang ta'addud. Terkadang ta'addud. Contohnya, ar-rumanu hulwun hamidun. Khabarnya 2, hulwun dan hamidun. Ar-rumman, rumman itu apa? Delima, bukan dilima. Dilima apa? Delima, bukan dilima. Delima, ar-rummanu hulwun hamidun. Ar-rumman delima itu hulwun manis, hamid asam. Delima itu manis, hamid asam. Ya. Manis asam. Hulwun khabarun awal. Khabar yang pertama marfu'un bidhammah. Hamidun khabarun sanin. Khabar yang kedua marfu'un bidhammah. Jadi ini khabarnya ta'addud. 2. Ya. D5 apa? D5 itu manis asam. An-nilu Nil itu sungai Nil ya. An-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. Masya Allah. Khabarnya berapa ini? 3. Sungai Nil itu sakhiyun. Apa makna sakhiyun? Dermawan. Ya. Wafiyun. Setia. Ya. Setia. Fayyadun. Memberi air gitu ya. Membanjiri air. Ya. Membanjiri air. Intinya banyak air gitu ya. Fayyad. Ya. Bil khairi. Tapi dengan apa? Dengan kebaikan. Maksudnya sakhiyun, dermawan. Wafiyun, setia. Ya, memberi gitulah, setia. Fayyadun, ya, membanjiri. Bil khairi, dengan kebaikan. Ini khabarnya ada 3. Sakhiyun, khabar awal. Marfu' bidhammah. Wafiyun, khabar tsanin. Marfu' bidhammah. Fayyadun, khabar tsalits. Marfu' bidhammah. Kalimat sakhi wafi ini sangat bagus sekali. Ana senang wafi. Imra'ah wafiyah misalnya. Istri setia. Wafi yang setia, loyal, ya, taat, benar, jujur. Baik. Jadi ini khabarnya 3, ta'addudnya 3. Kalau yang pertama tadi 2 ya. Baik. Ini enggak terbatas cuma 4, kalau ini bisa lebih dari 4.
Baik, ini ta'adud al-khabar ya. Ta'adudul khabar. Baik, kemudian yang kedelapan ini Anda kira enggak perlu ya. Yuhdhafu al-khabaru fi ba'di mawadi'. Sayati syarhuha fi makaniha wa min hadhil mawadi' idza kana al-mubtada'u ba'da laula. Ya, jadi khabar ya dihapus di sebagian tempat ya, dan nanti akan datang penjelasannya. Ya, tapi di sini diberikan lamhah ya, dicicil gitu ya, diberikan kita pengetahuan sedikit ya. Di antaranya adalah kalau mubtada'nya setelah laula. Misalnya laulallahu ma syufiyal marid. Ini laulat tabibu ini tidak boleh. Kalau dalam akidah nggak boleh. Antum ganti laulallahu. Di sini kan contohnya laulat tabibu ma syufiyal marid. Kalau bukan karena dokter, orang sakit itu nggak akan sembuh. Ini contoh yang tidak dibenarkan. Syirik ya. Termasuk kesyirikan. Jadi laulallahu ya, ganti lafzul jalalah. Laulallahu tabibnya coret ya. Laulallahu ma syufiyal maridu. Ya. Kalau bukan karena Allah, kalau tidak karena Allah, ya, ma syufiyal maridu. Orang sakit itu enggak sembuh. Allahu akbar. Nah, sudah. Taib. Masya Allah, ini banyak faidah ini ya terkait dengan akidah ini. Ini yang pertama ya, mubtada itu khabar itu terkadang dihapus di sebagian tempat. Yang pertama kalau mubtada'nya setelah laula ya. Contohnya laulallahu ya. Maka lafzul jalalah di sini adalah mubtada. Adalah apa? Mubtada. Dan khabarnya dihapus. Khabarnya adalah maujudun. Ya. Khabarnya apa? Maujudun ya. Aslinya laulallahu maujudun ma syufiyal maridu. Kalau tidak karena Allah itu ada ya, itu ada maujudun ada, ini khabar ma syufiyal marid. Orang sakit itu enggak akan sembuh. Ya. Ya, di sini takdiruha laulallahu maujudun ya, ma syufiyal marid wa qad hudzifal khabaru, dan sungguh telah dihapus khabarnya yaitu maujud. Ya. Jadi ini tempat pertama dihapusnya khobar, yaitu ketika mubtada'nya setelah kata laula. Ya, laulallahu maujudun. Maujudnya dihilangi di sini. Ya. Jadi laula Allahu ya, khobarnya dibuang, langsung ma syufiyal marid. Kemudian idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasam. Kalau mubtada'nya adalah sharih di dalam qasam. Jelas untuk apa? Untuk qasam, untuk sumpah. Misalnya la'amruka innal hayata kifahun. Ya.
la'amruka di sini qasam ya. Cuman sebenarnya ini di hasyahnya ini dikatakan ikhtalafa ahlul ilm berikhtilaf, berbeda pendapat fi hukmi qaulil muslim la'amri. Ya, tentang perkataan seorang muslim la'amri atau la'amruka. Karena ini termasuk qasam, sumpah. Dan seorang muslim itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala saja. Di sini la'amri, la'amruka ini qasam. Ya, sebagian ulama mengatakan qasam. Maka mereka berbeda pendapat, boleh enggak seorang muslim mengatakan ini? Ya. Wadzalika 'ala salasati aqwal, dan itu terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama al-qaulul awal, perkataan yang pertama al-jawaz. Boleh, tapi boleh ini dengan perincian. Kemudian di sini al-qaulul tsani at-tahrim, diharamkan. Kemudian yang ketiga al-qaulul tsalis al-karahah, makruh. Ya. Dan rajih, ya nanti bisa dibaca di sini. Yang membolehkan ini dengan perincian ya, jawaz. Boleh seorang mengatakan la'amruka itu kalau tidak dimaksudkan dengannya sumpah. Seperti perkataan-perkataan yang sudah, perkataan-perkataan yang lain yang sudah biasa dikatakan orang Arab. Misalnya taribat yaminuk atau sakilat ka ummuk. Ya. Nabi mengatakan sakilat ka ummuk. Ya. Ya. Seolah-olah mendoakan ya. Sakilat ka ummuk. Ibumu mudah-mudahan kehilangan kamu. Ya. Padahal ini apa? Untuk sebuah peringatan gitu. Pengingkaran kita terhadap ya, kelakuan seorang itu. Kita katakan sakilat ka ummuk. Ya. Contoh lagi dalam sebuah hadis ya. Qatalahumullah. Nabi semoga Allah membunuh mereka. Siapa? Para sahabat. Yang mereka memberi fatwa kepada seorang satu sahabi yang memiliki luka di kepala bekas sabetan pedang, kemudian dia junub ya. Dia minta fatwa kepada para sahabat yang lain, apa yang harus aku lakukan? Aku junub sedangkan kepalaku ada syajjah, ada bekas sabetan pedang. Ya. Mandi, disarankan mandi, dia mandi kemudian mati, wafat. Ya. Maka Nabi mengatakan qataluh, mereka udah bunuh dia. Qatalahumullah, semoga Allah bunuh mereka. Itu tidak dimaksudkan Nabi mendoakan supaya Allah membunuh para sahabat, tidak. Ya, Nabi rahim, ya, Nabi adalah Nabi yang mulia, yang rahim, tidak seperti itu. Tapi itu jarang ala lisanil Arab. Ya, perkataan seperti itu udah terjadi atau biasa diucapkan oleh lisan-lisan orang Arab. Seperti sakilat ka ummuk. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan ibumu kehilanganmu. Tidak mendoakan kematian, tidak. Ya. Maka kalau la'amri atau la'amruka ini dimaksudkan seperti itu, ya, selain qasam, karena la di sini lamul qasam. Ya. Kalau seorang mengucapkan diniatkan qasam, sumpah, ini enggak boleh masuk ke dalam kesyirikan. Tetapi kalau sudah terbiasa ya, kayak orang Arab ya, itu wallahu taala alam ya, itu jawaz di sini. Ya, nanti kita insyaallah. Intinya kita di sini belajar lughahnya aja ya. Jadi kalau mubtada'nya adalah qasam, ya, la'amruka. Ya, maka khabarnya dibuang. Aslinya apa? La'amruka qasami. Demi amruka ini ya, qasami, sumpahku. Ya. Khabarnya apa? Qasami, dibuang. Ya. Cuman disebutkan mubtada'nya la'amruka. Aslinya la'amruka qasami innal hayata kifah. Ya. Sesungguhnya kehidupan itu kifah. Kifah itu apa? Nah, struggle apa? Struggle. Bahasanya anak sekarang itu loh. Perjuangan gitu. Innal hayata kifah. Perjuangan. Ya, ini la'amruka qasami. Aslinya seperti itu. Ya. Demi ya, amruka ya, nanti coba dicari qasami ya, sumpahku, demi engkau gitu, sumpahku, la'amruka. Ini kalau dimaksudkan sumpah tidak boleh ya. Ini kita belajar bahasanya aja. Intinya kalau mubtada'nya ini untuk sumpah, maka khabarnya dihilangkan. Ya. La'amruka mubtada' ya, wa qasami khabar mubtada' di halaman 63. La'amruka mubtada' dan qasami khabar mubtada'. Kemudian keadaan yang ketiga, kapan khabar dihapus? Idza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabah. Jika diatofkan kepada mubtada dengan wawu yang menunjukkan musahabah. Menunjukkan musahabah, bersandingan. Ya, contohnya kullu jundiyin wasilahuhu. Ya.
Aslinya apa? Kullu jundiyin wasilahuhu muktaronani. Ya. Khobarnya adalah muktaronani. Setiap jundi, pasukan, wasilahuhu dan senjatanya itu muktaronani, bersandingan seperti itu ya. Jadi wawu di sini wasilahuhu, wawunya disebut wawu lil musahabah untuk menunjukkan bersandingan. Kullu jundiyan wasilahuhu. Kita katakan gitu cukup. Setiap jundi, setiap pasukan itu dengan bersama dengan senjatanya. Aslinya apa? Bersama dengan senjatanya muktaronan, bersandingan. Ini khobarnya dihapus. Waqad hudhifal khobaru wa huwa muktaronan. Ya, ini yang terakhir ini untuk lamhah aja, untuk nanti insyaallah ini cukup mendalam pembahasannya. Yang penting tahu ta'riful khobar, anwa'ul khobar, kemudian takdim, takhir, dan ta'addud. Sudah, itu sudah cukup pembahasan tentang khobar. Dan nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan isim marfu yang ketiga, yaitu isim kana. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana bihadza wa nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.